Assalamualaikum, kembali lagi di channel Muhammad Ilham 04. Di video kali ini, kita akan belajar dari sambungan materi yang sebelumnya, yang membahas produk kreatif dan kewirausahaan, sikap dan perilaku usaha. Materi 1, bagian 2. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan, sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka. Dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Yang kelima, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keenam, dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Yang ketujuh, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Yang kedelapan, dengan semakin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kesembilan, penghasilan berupa devisa. Yang kesepuluh, wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Yang kesebelas, pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Yang ke-12, dengan semakin besarnya investasi dalam negeri, selain semakin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semuanya akan membuat semakin tangguhnya perekonomian nasional. Yang ke-13, penghasilan berupa pajak. Dan yang terakhir, wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha, memajukan perekonomian nasional. Selanjutnya adalah perilaku kerja prestatif. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas. Apakah kamu termasuk siswa yang seperti itu? Perilaku kerja prestatif. Menurut Zimmerer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah: yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, motivasi untuk lebih unggul. Yang kelima, kreatif dan fleksibel. Yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang ketujuh, yakin pada diri sendiri. Yang kedelapan, berorientasi pada masa depan. Yang kesembilan, mau belajar dari kegagalan. Yang kesepuluh, peluang untuk mencapai obsesi. Dan yang terakhir, toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Yang selanjutnya, apabila karakteristik prestatif di atas diterapkan oleh seorang wirausaha di dalam bisnis, maka, yang pertama, wirausaha memiliki tekad kuat, berusaha tetapi bukan karena terpaksa. Yang kedua, wirausaha akan mawas diri, dan bertekad bulat untuk maju. Yang ketiga, wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tapi ia tidak gentar. Yang keempat, wirausaha ingin maju dan mandiri, walaupun resiko tinggi. Dan yang terakhir, wirausaha berpikir positif, karena ingin berkreatif. Selanjutnya, sikap dan perilaku kerja prestatif menurut Stephen Covey. Di dalam bukunya, yang berjudul First Things First, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia
untuk maju, yaitu, yang pertama, self-awareness atau sikap mawas diri. Yang kedua, conscience atau mempertajam suara hati. Yang ketiga, independent will atau pandangan independen untuk bakal bertindak. Yang keempat, creative imagination atau berpikir mengarah ke depan, untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang tepat. Selanjutnya, aspek-aspek kerja prestatif. Yang pertama, kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik bersungguh-sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang baik, dilandasi dengan hati yang tulus. Contohnya, seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan, namun tetap bekerja dengan baik. Yang kedua, kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Contoh, seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya, tidak boleh membawa masalah ke perusahaan. Yang ketiga, kerja cerdas. Kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan, sikap dan berbuat. Contohnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengkalkulasi dan negosiasi. Yang keempat, kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Contohnya, seorang penjual makanan keliling ke sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Contohnya, seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Baik, sekian video pembelajaran yang telah kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video selanjutnya, kita akan membahas pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ditunggu saja. Jangan lupa ditekan tombol like, share, dan komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe, agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum.